Meskipun kita bertekad untuk memenuhi janji, tetap pakai kata insya Allah. Jika Allah menghendaki. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan apa yang bakal terjadi pada besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudara sekalian yang saya hormati, pada episode terdahulu kita sudah membahas bentuk-bentuk jujur, yaitu jujur dalam perkataan dan jujur dalam pergaulan. Sekarang kita bahas yang ketiga, jujur benar dalam keinginan. Maka kalau kita punya keinginan-keinginan, itu keinginan yang benar, jangan menginginkan sesuatu yang tidak benar. Oleh karenanya, apa yang kita inginkan itu harus kita pikirkan terlebih dahulu. Jangan kita menginginkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu. Satu hal yang mesti kita ingat, Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Ini disebutkan di dalam surat At-Takwir ayat 29. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Maka apa-apa yang menjadi keinginan kita itu disesuaikan dengan kehendak, dengan keinginan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, saya ingin menipu orang itu. Boleh nggak menipu orang itu? Tidak, maka nggak jadi. Meskipun kita ingin menipu. Soalnya kalau nggak menipu, keuntungan saya nggak banyak. Ya, jangan cari keuntungan dengan cara yang menipu. Katakan apa adanya. Dulu Nabi berdagang. Ditanya orang mau dibeli, berapa ini Pak harganya? Saya ambil barang ini sekian. Nah, terserah Tuhan mau kasih untung saya berapa. Perlu diketahui saya ini dagang dari Mekah. Pantasnya saya dikasih untung berapa. Nah, jadi boleh saja dengan cara begitu. Nah, kalau sekarang orang berdagang udah dengan cara dibanderol. Beli barang 100.000, jualnya 150.000. Dibanderol sudah. Yang penting kejujuran. Jadi kalau kita punya keinginan, keinginan itu keinginan yang benar, keinginan yang sesuai. Sidqul azab. Nah, itu begitu. Yang keempat adalah sidqul wa'ad. Benar dalam janji. Kalau kita janji yang benar, janji yang jujur. Jangan janji tapi bermaksud menipu. Tidak mau kita penuhi. Meskipun kepada anak kecil. Misalnya apa? Ada anak kecil menangis. Karena menangis kita jadi terganggu, berisik. Biar supaya dia tidak menangis, kita beri janji. Ayo berhenti, jangan nangis. Nanti bapak kasih permen. Berhenti tuh anak menangis. Sesudah tuh anak berhenti menangis, dikasih permen enggak? Enggak. Nah, kalau enggak, itu namanya kita tidak benar dalam janji. Oh, seorang bapak ngomong sama anaknya. Karena ini mau ulangan umum, mau semesteran, mau ujian. Nah, belajar yang rajin, serius. Sebentar lagi kan ulangan nih. Sebentar lagi semesteran. Iya Pak. Kalau kamu nanti belajar sungguh-sungguh, ujian dapat nilai bagus, terima rapot naik kelas dengan nilai bagus, nanti kita jalan-jalan. Nah, waktu libur jalan-jalan. Kan habis terima rapot libur. Iya. Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana Pak? Kamu maunya kemana? Saya maunya ke puncak Pak. Iya, nanti kita ke puncak. Anak yang satu,
Kalau saya maunya ke pantai, Pak. Iya, kita ke pantai. Itu bagaimana tuh caranya? Satu ke puncak, satu ke pantai. Nah, akhirnya anak itu belajar sungguh-sungguh. Ulangan. Wah, bagus, dia bisa jawab dengan baik. Terus terima rapot, nilainya bagus. Dapat ranking 3, ranking 2, bahkan juara kelas. Bagus. Terima rapot, diserahkan kepada bapaknya. Wah, senang bapaknya terima rapot dengan nilai bagus. Nah, libur. Udah 2 hari libur, nggak ada pembicaraan mau jalan-jalan ke puncak. Sudah seminggu libur, nggak ada. Sudah sebentar lagi mau masuk lagi, nggak ada omongan mau ke puncak. Sampai akhirnya masuk lagi sekolah. Semester berikutnya ngomong lagi. Ayo belajar yang rajin. Nanti kalau nilai bagus, terima rapot, kita jalan-jalan. Itu anak mungkin tidak berani membantah, tapi dia berkata dalam hati, ah, bapak ngomong doang. Udah Pak, nggak usah ngomong. Cuma dia berkata dalam hati. Nah, semester yang lalu juga ngomong begitu, nggak dipenuhi. Nah, ini namanya tidak benar dalam janji. Apalagi? Misalnya lagi janji mau berangkat bersama teman. Mau pergi ke satu tempat, mesti pakai mobil. Besok kan kita diundang ya sama Pak Herman. Iya, kita diundang. Kamu diundang juga? Diundang. Mau berangkat bareng sama saya? Boleh. Jam berapa? Jam 9. Nunggu di mana? Ya, tunggu aja di depan masjid atau di halte. Nanti saya datang jam 9, kata yang punya mobil. Lah dia yang diajak mestinya kan udah nunggu sebelum jam 9. Nah, ini jam 9 baru dari rumah. Atau malah setengah 10 baru dari rumah. Jam 10 baru nyampe di halte itu. Terus kamu ini gimana sih? Janji berangkat jam 9 kok jam 10 baru nyampe. Kan kemarin saya bilang insya Allah bisa. Saya nggak bilang pasti. Oh begitu. Suatu ketika ada janji lagi. Insya Allah besok kita berangkat bareng. Jam berapa? Jam 10. Udah jangan pakai insya Allah. Kalau bisa bilang bisa, enggak bilang enggak. Orang tidak mau lagi tuh kalau kita menggunakan kata insya Allah. Kenapa? Karena kita sengaja untuk tidak memenuhinya. Ini namanya tidak benar. Jadi kita harus benar dalam janji. Meskipun kita bertekad untuk memenuhi janji, tetap pakai kata insya Allah. Jika Allah menghendaki. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan apa yang bakal terjadi pada besok hari. Mungkin kita sakit, mungkin meninggal, mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kita tidak bisa memenuhi janji. Maka jangan bilang pasti. Yang terakhir, yang kelima, bentuk dari jujur itu adalah sidqul hal. Jujur, benar dalam kenyataan. Kalau kenyataannya begitu, katakan begitu. Kenyataannya begini, katakan begini. Jangan kenyataannya begini, kita bilang begitu. Dan seterusnya. Contohnya gimana itu? Misalnya begini, kita ini kan ada namanya budaya basa-basi. Karena basa-basi, kadang kita tidak mengatakan apa adanya. Tidak mengatakan yang sesungguhnya. Misalnya apa? Perut saya ini lapar, belum makan. Sementara saya harus berangkat bareng dengan teman saya. Maka karena pakai mobil dia, saya datang ke rumahnya. Mau pergi jauh ini. Ketika datang ke rumahnya, ternyata dia baru mau sarapan, baru mau makan.
Teman saya itu ketika saya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan Pak masuk. Wah kebetulan saya lagi mau makan nih. Ayo Pak makan dulu Pak. Nggak usah. Baru habis makan, masih kenyang nih. Oh saya pegang-pegang perut saya. Teman saya itu nggak biasa basa-basi. Ya udah kalau gitu tunggu dulu Pak. Iya deh, tunggu. Dia makan. Nah, ketika dia lagi makan, ternyata anaknya nyeletuk. Enak juga ya Pak, sop buntutnya Pak. Oh iya, Mama itu kalau bikin sop memang enak. Saya mendengar sop buntut, kesukaan saya tuh. Coba tadi saya mau. Tapi ya kalau sekarang saya bilang mau, malu juga saya. Kan begitu. Akhirnya dia selesai makan, berangkat. Baru 10-15 menit perjalanan, saya bilang sama teman saya itu, Pak, nanti kita berhenti di sana Pak, kira-kira 200 meter lagi. Berhenti? Ada? Kemana berhenti? Ada warung Padang di situ. Warung Padang mau ngapain? Iya mau makan, emang mau ngapain warung Padang? Mau makan saya. Lah emang belum makan? Belum. Tadi ditawari di rumah katanya baru habis makan, masih kenyang. Ya Bapak kalau nawari makan maksa dikit kayak gitu. Wah, nah ini namanya tidak benar dalam kenyataan. Maka nggak usah pakai orang harus maksa-maksa, emang ditawari ya silahkan. Tapi yang nawari juga jangan basa-basi. Ayo Pak makan dulu Pak. Oh iya boleh, saya belum makan. Mau lagi nih orang ditawarin makan. Nah itu yang nawari juga basa-basi. Jadi begitulah benar, jujur bentuk-bentuknya yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.